sehat. Terima kasih Pak, mohon waktunya sebentar karena ada sedikit wawancara, boleh Pak? Ya, boleh. Jadi Pak, terkait dengan tugas kami sebagai guru penggerak di Angkatan 8 ini, sebagai calon guru penggerak, kami ada tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini di sekolah. Di sini saya ajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah, baik merupakan dilema etika atau dilema moral? Cara mengidentifikasi masalah yaitu dengan melihat dan menganalisis permasalahan yang ada, apakah terkait dengan kasus dilema etika atau bujukan moral. Dalam kasus bujukan moral, tidak sulit untuk menentukannya karena seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan untuk kasus dilema etika diputuskan dengan banyak pertimbangan antara aturan sekolah dengan pendapat warga sekolah. Oke, baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang pertama, meminta pendapat warga sekolah mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi. Yang kedua, dengan melihat sudut pandang, rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Oke, baik. Atau win-win solution, ya? Iya. Ya. Oke, baik. Jadi selama dalam pengambilan keputusan tersebut kan ada langkah-langkah ya, dan prosedur-prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama dengan memikirkan tentang dampak positif dan negatifnya. Yang kedua, meminta masukan dari warga sekolah. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dan keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Iya, baik Pak. Nah, kemudian di sini kami juga mau menanyakan sedikit hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi dan mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir, dan memanggil secara personal yang bersangkutan dari kasus dilema etika dan menanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalahnya. Baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ada dua. Yang pertama itu ada rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Kemudian yang kedua, timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan. Perbedaan latar belakang pemikiran dan pemahaman sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar. Oke, baik. Nah, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus atau memang menyediakan waktu atau jadwal untuk kasus tersebut? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Itu tergantung pada kasus dan pelakunya. Kalau pihak yang terlibat ada di tempat dan informasi langsung kita terima, kita bisa langsung selesaikan di tempat dengan mencatat di buku pembinaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan serta saksi-saksinya. Kemudian secara aturan sudah ditentukan, namun pertimbangan itu dari sisi lain. Baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam menyelesaikan kasus itu biasanya ya dibantu oleh wakil kepala sekolah
kemudian juga guru BP, guru-guru senior, dan juga kadang-kadang kita meminta bantuan daripada komite sekolah. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian menambah ilmu dan wawasan dalam mengambil keputusan, dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Oke, baik, terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Luar biasa wawancara dengan Bapak. Semoga nanti kalau ada waktu luang mungkin kita bisa diskusi lagi ya Pak ya, Ya, mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Pak atas waktunya, karena saya hari ini Iya. mau mewawancarai Bapak Iya, sebagai tugas saya iya. dalam program Guru Penggerak, karena saya adalah CGP Angkatan 8. Dalam hal ini saya diberi tugas tentang modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas Bapak sebagai pimpinan di sini untuk mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan selama Bapak bertugas di SMK Negeri 1 Loksukon. Iya. Kita mulai ya Pak. Baik. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, kemudian saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut siapa yang terlibat. Nah, dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan suatu keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Oke, baik Pak. Jadi ada koordinasi dengan semua pihak yang ada di sekolah ini Pak ya, saling Iya. berkoordinasi. Baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. atau kasus-kasus yang memang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya. Memang menjadi suatu dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Nah, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Nah, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Iya, baik. Jadi tidak ada yang merugikan Pak ya? Tidak kita rugikan. Iya, baik. Maka jadi dalam pengambilan keputusan, langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Sebelum saya mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta kemudian atau data, kemudian saya memanggil, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Kemudian saya lakukan komunikasi bersama baik dengan wakar siswaan, kurikulum, serta guru-guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan terjadi. Oke, baik. Jadi ada data-datanya, selain ada data yang akurat juga saling berkoordinasi ya Pak ya? Berkoordinasi. Oke, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya melakukan suatu analisis terhadap kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dan mengedepankan kepentingan daripada siswa kita sendiri. Iya, baik. Berarti dianalisis dulu Dianalisis. kasusnya Pak ya, kemudian baru dicarikan solusinya. Dicari. Oke, baik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah kami ambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan mereka karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Iya, baik. Jadi tantangan itu tetap ada Tetap Pak ya, ada. tapi dengan insya Allah dengan
koordinasi tadi, Koordinasi. berarti bisa diselesaikan ya. Siap. Oke, baik. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memang memilih waktu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Iya, karena kasus itu munculnya tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu, tergantung ringan dan beratnya sebuah kasus tersebut. Jika kasus itu memang ringan, maka bisa kita selesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi bila permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu kita meninjau dari fakta maupun data dan juga komunikasi dengan semua pihak, yaitu baik murid. Lalu kita berkoordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk mengambil suatu keputusan yang baik. Ya, baik. Jadi di sini bisa dikondisikan, Pak ya, tergantung ringan atau beratnya kasus dilema etika tersebut. Oke, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang mempermudahkan saya dalam pengambilan suatu keputusan yaitu adanya koordinasi yang baik dengan tim, seperti ada wakil, kemudian ada staf, kemudian guru, komite sekolah, juga wali murid, serta juga peraturan yang berlaku atau yang sudah disepakati bersama. Oke, memang sangat penting koordinasi itu Pak ya, supaya bisa menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan tidak merugikan orang lain. Benar. Oke, baik. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan suatu keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak, agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada siswa. Iya, terakhirnya tetap kita semua guru ini harus berpihak kepada siswa Pak ya. Luar biasa, senang sekali saya bisa mewawancari Bapak pada hari yang berbahagia ini. Semoga pengalaman-pengalaman Bapak ini bisa saya contoh. Siapa tahu saya kedepannya juga akan menjadi seorang pemimpin. Semoga demikian. Iya, terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan pengalamannya yang luar biasa. Saya mohon izin Pak. Siap, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.